Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Mapupa, peserta Latsar CPNS Kabupaten Kerinci tahun 2021, angkatan 3, kelompok 3. Baiklah, di sini saya akan mencoba membahas pemecahan masalah perkara anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia dengan Widyaswara Ibu Musfarita Afiani, SEMM. Dalam hal ini, saya bertindak sebagai penuntut umum anak. Apa yang dapat dilakukan dalam mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi dalam penanganan kasus tindak pidana anak? Penanganan perkara anak yang tidak dibedakan dengan perkara orang dewasa dipandang tidak tepat karena sistem yang demikian akan merugikan kepentingan anak yang bersangkutan. Anak yang mendapat tekanan ketika pemeriksaan perkaranya sedang berlangsung akan mempengaruhi sikap mentalnya. Ia akan merasa sangat ketakutan, merasa stres, dan akibat selanjutnya ia menjadi pendiam dan merasa dirinya dijauhi oleh masyarakat. Jangan sampai si anak yang pernah tersangkut perkara pidana tidak dapat bergaul dengan baik sehingga tidak dapat mengabdikan diri kepada nusa dan bangsa. Oleh karena itu, dalam menangani perkara anak, terutama bagi para petugas hukum, diperlukan perhatian khusus. Pemeriksaannya atau pelakuannya tidak dapat disamaratakan dengan orang dewasa. Perlu dengan pendekatan-pendekatan tertentu sehingga si anak yang diperiksa dapat bebas dari rasa ketakutan dan rasa aman. Dan tidak ada diskriminasi pada anak tersebut. Undang-Undang Pengadilan Anak sebagai hukum khusus lex specialis. Sebagai hukum khusus, Undang-Undang Pengadilan Anak di dalamnya telah mengatur secara khusus tentang hukum acara dari tingkat penyidikan sampai dengan bagaimana cara pemeriksaan di muka pengadilan. Selain itu, Undang-Undang Pengadilan Anak juga mengatur secara khusus tentang ketentuan pidana material. Pada setiap badan peradilan mempunyai kekuasaan dan wewenang masing-masing di dalam tugasnya menyelesaikan perkara dengan istilah pengadilan. Pada hakikatnya, penuntut umum anak ditetapkan berdasarkan surat keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung dengan terlebih dahulu memenuhi syarat telah berpengalaman sebagai penuntut umum tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa serta mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan pemahaman masalah. Kemudian dalam hal-hal tertentu dan dipandang perlu tugas penuntutan tersebut dapat dibebankan kepada penuntut umum yang dilakukan oleh orang dewasa. Hal tersebut tercantum dalam pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997. Adapun kewajiban penuntut umum menyelesaikan perkara anak tercantum pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak pasal 42. Wajib mengupayakan diversi paling lama 7 hari setelah menerima berkas perkara dan kewajiban lainnya sebagai berikut. Kemudian, pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Sistem Peradilan Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif, memberikan kepastian hukum atas penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan melalui diversi. Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara dari proses peradilan ke proses di luar peradilan pidana. Adapun tujuan diversi adalah sebagai berikut. 1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak. 2. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan. 3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan. 4. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Adapun syarat-syarat dilakukan ide diversi dalam perkara anak yaitu 1. Pelaku anak yang baru pertama kali melakukan tindak pidana. 2. Umur anak relatif masih muda. Dan banyak lagi persyaratan lainnya dalam melakukan diversi dalam perkara anak. Pasal 17 ayat 1
Penyidik, penuntut umum, dan hakim wajib memberikan perlindungan khusus bagi anak yang diperiksa karena tindak pidana yang dilakukannya dalam situasi darurat. 2. Perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan melalui penjatuhan sanksi tanpa pemberatan. Adapun berbagai permasalahannya: 1. Menghindarkan pembalasan terhadap anak sehingga anak harus dijauhkan dari penjara. Merekomendasikan anak untuk direhabilitasi di lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Kemudian, tidak tersedia anggaran pada penanganan perkara tindak pidana umum di lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Adapun pemecahan masalah yang dapat kita lakukan adalah sebagai berikut. Kewajiban penuntut umum dalam penyelesaian perkara anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia perlu dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan mengutamakan diversi. Kemudian, sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif, yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait, untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Dititipkan di rumah antara yang merupakan ruangan sementara yang berfungsi untuk melihat dan mengevaluasi sejauh mana kesiapan anak sebelum mendapatkan atau menerima rehabilitasi sosial. Anak berada di rumah antara selama 21 hari tergantung pada tingkat perkembangan anak dan kemudian baru masuk LPKS. Apabila LPKS tidak ada anggaran, hal tersebut tidak menghalangi pelaksanaan rehabilitasi sosial terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, karena berbagai pihak telah melakukan kerjasama demi mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak. Kategori whole of government yang dapat kita lakukan dan tujuan yang hendak dicapai dari kategori whole of government tersebut. Penjelasannya dapat kita simak sebagai berikut. Kategori WOG yang dapat dilakukan yakni koordinasi, integrasi, kedekatan, dan pelibatan. Kategori koordinasi yaitu pengembangan strategi dengan pertimbangan dampak, pertukaran informasi, perencanaan bersama, dan kerjasama sementara. Kategori integrasi, perencanaan jangka panjang, kerjasama pada pekerjaan besar yang menjadi urusan utama salah satu peserta kerjasama. Dan yang terakhir adalah kategori kedekatan dan pelibatan. Dalam menangani perkara anak, anak korban, dan atau anak saksi, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial, profesional, dan tenaga kesejahteraan sosial, penyidik, penuntut umum, hakim, dan advokat, atau pemberi bantuan hukum lainnya, wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara. Dengan adanya kolaborasi dan kerjasama dari berbagai pihak, diharapkan anak mendapatkan perlindungan. Setelah perkaranya selesai, diharapkan anak dapat kembali bergaul dengan masyarakat dan dapat mengabdi kepada nusa dan bangsa. Terima kasih.